Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bersama-sama kembali dalam acara kesehatan Islami yang menghadirkan siapa? Masih ingat? Iya, RM Alfian MSI yang hari ini bahasannya mudah-mudahan akan membuka sekat pemahaman baru kita terkait dengan gangguan kesehatan. Tadi waktu di off air bicara soal lutut ya. Tidak lupa tentu saja salam selawat kita lantunkan untuk junjungan kita, kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, Pak Alfian sudah ada di penghujung sana. Persisnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Yang tadi saya sampaikan terkait dengan lutut persisnya bahasannya apa nih? Ya, jadi sebenarnya ini pernah saya sampaikan, cuman ini Mhm. kita bikin kasus ya. Jadi kasus pasien dengan keluhan pada lutut ya, sakit lutut, osteoartritis ya. Nah, nanti herbal dan latihan itu untuk menanganinya ya, Nah, intervensinya. oke, jadi osteoartritis di Nah, lutut, ya. gimana herbal yang bisa membantu untuk eliminir dan bagaimana exercise-nya itu yang akan jadi bahasan kita. Baik, sebelumnya saya ingin informasikan bahwa Pak Alfian ini dari Rumah Sehat Indonesia yang alamatnya ada di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa Jakarta Timur. Oke, mari kita simak terkait dengan osteoartritis pada lutut. Silakan Pak Alfian. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain nama ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat bertemu di sini kembali di Zoom di Sabtu ketiga. Tidak lupa kita sampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Kita hari ini akan membahas tentang penyakit OA. Ya, ini sebenarnya penyakit OA ini sudah pernah saya sampaikan. Nah, cuman ini saya karena dipakai untuk tanding ya. Sebenarnya tadi itu dipakai untuk tanding di China ya. Jadi kita itu disuruh ada produk ya, terus kita ada kasus. Nah, cuman kemarin tuh kayaknya ada berubah sampai ke strategi pemasaran malah ya sampai ya. Jadi kita apa tentang klinik segala macam. Nah, cuman ini masih yang akademisinya ya. Jadi saya sampaikan yang akademisi. Jadi ini ada intervensi ya. Intervensi itu terapi yang kita lakukan ya. Ada menggunakan herbal namanya Liftritis ya. Liftritis ini herbal yang sudah BP POM yang ada di tempat saya. Jadi saya tuh ada produk yang saya sudah daftarkan yang 6 keluar. Nah, yang ini sudah produksi ya. Jadi sudah ada BPOM-nya. Nah, terus ada exercise. Exercise-nya itu apa? Terapi latihan. Ya, kita ajarkan terapi latihan, nanti fleksi ekstensi, ya, heel slide, ya, apa apa lagi heel slide, front hang, ya, dan lain-lain. Nah, untuk apa? Untuk mengurangi nyeri pada lutut pasien nyeri pada lutut karena OA, ya. Nah, ini ada pasiennya, kita coba studi kasus, ya. Ternyata terapi yang ketiga atau keempat ya nyerinya berkurang ya nyerinya berkurang sampai fase-nya nol ya. Nah jadi di sini ada studi kasusnya nanti ya. Nah kalau dulu saya nggak pakai studi kasus karena tadi karena mau untuk champion ya untuk lomba ya jadi saya pakai studi kasus ya. Nah kita udah tahu OA ini biasanya di atas umur 60 ya biasanya yang banyak ini soal Inggris ya jadi saya tetap teraksirkan ya karena untuk tanding internasional jadi bahasanya bahasa Inggris. Nah, 60 tahun ke atas ya biasanya perempuan yang lebih banyak. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu kan sudah monopos ya, di usia-usia seperti itu sudah monopos ya.
akhirnya dia sudah berkurang olinya, ya, degeneratif, ya, cartilage-nya terganggu, ya, sampai dia degeneratif, akhirnya terjadilah OA, ya. OA itu ada grade-nya, ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, ya. Nah, akibatnya itu akan mengganggulah join, mengganggulah fleksi ekstensinya, mengganggu pergerakannya, ya, mengganggu pergerakannya, ada yang bengkak, ada yang nyeri, ada yang dia nekuk sakit, ada yang dia meluruskan sakit, ya. Nah, itu terjadi, ya. Nah, banyak cara-cara treatment yang bisa kita lakukan, ya, seperti ini. Saya kecilin dulu. Kecilin. Oke. Jadi terapi yang kita lakukan itu banyak, ya, misalnya kita breathing exercise, yaitu tarik nafas, relaksasi, ya. Terus kita dengan mengurangi stres, ya. Nah, kalau dia memang nggak parah masih bisa, masih grade-nya cuman dia menyempit, ya. Terus akupuntur, ya. Kenapa akupuntur? Dia bisa mengurangi pain, ya. Terus kita dengan farmakologi, dengan obat, ya, dengan drug, ya. Terus untuk mengurangi inflamasinya. Terus kita gunakan dengan herbal, ya. Contohnya lifturitis ini, ya. Nah, juga ada terapi latihan, ya. Nah, ini ada case yang saya lakukan, ya, Mrs. AZ, ya, Mrs. AZ, tinggalnya di Duren Sawit, Jakarta Timur, ya. Kita menggunakan herbal arthritis dan terapi latihan, hasilnya signifikan, ya, dari skala pain-nya 6 menjadi 0, ya. Jadi hilang sakitnya, hilang, ya, sakitnya hilang, hasilnya 0. Ini ya, pain skala 6 jadi 0. Nah, ini pengertian dari si osteoartritis, ya. Jadi osteoartritis itu biasanya 60 tahun ke atas terjadilah kerusakan pada cartilage, hialin, dan lutut, ya, struktur lutut, karena dia tadi terjadi kerusakan pada cartilage sehingga mempengaruhi lututnya, ya, biasanya bengkak, ya, nyeri pada dingin, ya. Nah, terus untuk berjalan, ya, untuk naik tangga itu bermasalah, ya. Nah, dia ada cartilage-nya rusak, terus ada hialinnya, terus ada muskuloskeletalnya terganggu, ya. Muskuloskeletal ini adalah otot-otot, ya, pada persendian lutut. Ya, akhirnya terganggu, akhirnya terjadilah dysfunction, fungsinya terganggu, ya. Oke. Nah, patogenesnya ya level 1, ya, proteoglikannya loss, ya, kehilangan proteoglikan atau cairan, ya, sinovial, ya, akhirnya cartilage-nya eh, rusak, ya, terjadi inflamasi. Inflamasi ini terdapat mediator-mediator inflamasi, ya, seperti nanti ada leukosit, ada monosit, ya, ada oksigen reaksi oksigen spesies, ya, ada ROS, ya, dan macam-macam, ya, kalau inflamasi terjadi untuk mengobatin di pada lutut ini. Inflamasi terjadi bengkak ini karena terjadi gesekan, terjadilah inflamasi dari media inflamasi, yaitu COX-2, ya, biasanya, ya. Nah, media inflamasi ini bertujuan untuk mengobati sebenarnya, ya. Nah, karena dia akhirnya inflamasi, ya. Nah, ini juga terjadi degradasi pada cairan sinovial dan cartilage, ya. Nah, akhirnya rusaklah si lutut ini, ya, baik sendinya, bantalannya, ya, dan terjadi reaksi oksigen spesies, ya. Ini ROS, ya, tadi, ya. Oke, oke, ya. Nah, ini ada anatomi dari lutut, ya. Ada quadriceps, ya, ada otot quadriceps, ada patella. Di sini ada MCL, ya, ligamen pada sisi medial. Terus di sini ada sisi posterior, ligamen di belakangnya. Ada yang depan anterior pada ligamennya, ada patellar tendon, ya. Ada yang depan, ya, patellar tendon. Nah, terus ada di sampingnya itu ada femur, ya. eh, apa di di atasnya ada tulang femur, ya. Terus ada eh, apa eh, di sini ada meniskus, ya. Nah, yang ini meniskus, ya, yang kayak cincin ini meniskus, ya. Ini ada cartilage-nya, ya.
Terus di sini ada lateral kolateral ligamen, ya, ada yang pada lateral samping. Di sini ada fibula, tulang fibula. Di sini ada tulang tibia, ya. Ada tibia yang besar, fibula yang samping kecil, ya. Nah, inilah anatomi dari lutut kita dan ototnya, ya, dan ligamennya juga tendon, ya. Nah, kalau sering dislok nih di patelarnya nih, ya. Nah, ini ada lutut yang sehat, ya, healthy knee joint, ya. Sehat begini. Nah, sini sudah mulai terjadi osteoartritis, ya. Sudah di mana di sini ada peradangan, ya. Nah, mestinya gambarnya ada di pinggir-pinggirnya sudah ada tulang-tulang taji, ya, mestinya, ya, ada kapur, ya. Tapi ini sudah kelihatan, ya. Nah, ini ada grade-nya, ya. Grade 0 itu tidak ada keluhan, ya. Terus grade ke satu ini joinnya sudah mulai nyempit, ya. Jadi joinnya sudah mulai nyempit, ya. Terus grade 2 ini sudah terjadi pengapuran, ya, sudah nyempit, pengampuran. Terus grade 3 itu sudah menyempit joinnya sama kapur sudah lebih nempel, lebih dekat, ya. Terus sudah yang grade keempatnya sudah mulai terjadi kerusakan, ya, seperti ini, ya, sudah nempel banget, sudah terjadi kerusakan, ya. Apa yang mempengaruhi dari si osteoartritis ini? Ya, yang pertama umur, ya, tadi kita sudah sebutkan di atas 60, terus obesitas, ya, kegemukan, ya, terus gender, ya, biasanya perempuan, ya, female, ya, terus physical activity, ya, pekerjaan, misalnya dia ngangkat-ngangkat berat, ya, terus dia sering naik turun tangga atau dia ngangkat beban, ya, terus ada penyakit lainnya, misalnya rheumatoid arthritis, ya. Nah, rheumatoid arthritis itu terjadi peradangan, ya. Nah, ini ada patofisiologinya, kecil banget tapi saya susah bacanya, ya. Pokoknya intinya tuh dia menyempit, ya, akibat tadi kegemukan atau sering ngangkat atau lain-lainnya tadi, atau penyakit rheumatoid arthritis, terjadilah penyempitan sehingga terjadilah kerusakan pada sendi, kadar protein glikanya menurun, akhirnya tambah rusak, ya. Jadi apa cairan sinovialnya tuh kan karena berkurang dia bergesek-gesek lebih parah, akhirnya terjadilah osteofit. Osteofit terjadi peradangan, ya. Terus movement sendinya susah, ya, jalan untuk sendinya bergeraknya udah susah, ya. Nah, ini ada manifestasinya apa yang dirasakan, ya, yaitu pain, ya, nyeri, pasti nyeri, ya, karena sendi menempel, ya. Kedua, kehilangan apa fungsi dari tubuh, ya, karena kita sudah nyeri, pasti kita malas bergerak, malas naik turun tangga, ya, karena nyeri, ya. Kemarin saya sampai berat 96, wah, lumayan juga, ya, akhirnya saya nurunkan, ya. Nah, terus ada apa tuh tanda-tanda lain, ya, tanda-tanda lain misalnya bunyi krepitasi, kretek, ya, bunyi kretek di lutut, ya. Terus sensitif pada saat dingin, ya. eh, Terus ya bengkak, ya, atau limited range of motion. Jadi apa untuk nekuknya tuh terbatas, ya, itu. Inspeksinya bisa kita cek dengan swelling, ya, swelling kita lihat apa adakah pembengkakan, terus ada deformitas nggak, ya, deformitas atau eh, joinnya itu eh, nggak asimetris, ya, deformitas atau dia nekuk ke dalam atau nekuk keluar, ya. Terus ada kemerahan, ya, ciri-ciri dari bengkak itu kemerahan, ya. Terus ada panas, ya, sedikit panas kalau kita sentuh lututnya ada inflamasi, ya, warm, ya. Nah, ada spesial tesnya yaitu McMurray, ya. Ini spesial tes untuk knee, ya, pada lutut, ya. Kita tekukkan, terus kita dorong ke dalam atau kita dorong keluar. Ya, kalau dia nyeri sisi medialnya, sisi dalam, berarti di medialnya. Tapi kalau kita dorong keluar sisi lateral yang sakit, berarti di lateralnya bermasalah, ya. Berarti OA-nya ada masalah penyempitan pada sisi medial atau lateralnya, ya. Terus kita juga bisa menggunakan Bob sign test atau patellar tap test ini melihat cairan sinovialnya, ya. Bisa kita tarik ke bawah atau ke kanan ke kiri kita swelling atau kita tap test pada patellarnya, pada pada apa? Patellar itu tempurung, ya, tempurung, ya. Tempurungnya kita tekan ada nggak apa cairan seperti cairan, ya.
Nah, ini juga fluctuation ya. Ini juga kita melihat cairan ya. Kita melihat di patelarnya ya. Terus, nah ini ada treatment yang tidak menggunakan obat ya. Kita menghindari resiko ya, seperti kita menurunkan berat badan ya, reduce body weight ya. Terus kita body support ya, kita menggunakan apa seperti ini support ya. Nah, itu untuk maintain supaya tidak terjadi pertengkaran. Makanya kalau saya ke pasien tuh saya suka suruh kalau ibu jalan pakai apa tuh protect knee apa tuh? Kok protect knee apa ya namanya tuh? eh Knee protector tuh apa untuk lutut itu ya, untuk breast untuk lutut itu ya supaya dia terjaga ya itu. Terus ada kita aliran darah ya karena kan dia ini kan eh, apa dingin ya. Kalau dingin kan dia nyeri. Nah, kita bisa tempel dengan jahe atau kita dengan cinnamon ya, atau dengan apa lagi cengkeh ya bisa ya, atau lemongrass ya serai ya. Nah, itu bisa kita paremin ke lutut ya. Ada lagi kita bisa meredus pain-nya dengan cara istirahat ya, kompres dengan es, compression, penekanan dan elevasi meningkatkan menaikkan kakinya. Terus bisa juga kita traction ya, reduce joint stiffness dengan traction ya. Ini pasti saya lakukan karena supaya jointnya itu tidak menempel ya, joint sendirinya supaya tidak menempel. Jadi logikanya itu joint menyempit ya berarti kita traksi kan. Tapi kita lihat posisi yang ditraksi itu dia medial atau lateral atau dia lagi bengkak kita lihat juga ya, nggak bisa asal-asalan traksi ya, asal-asalan tarik ya. Nah, kadang-kadang juga bisa dia ada ACL atau ada PCL ya, ada apa robek ligamennya. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi kita tes lagi dengan anterior drawer test, ada tes-tesnya ya. Spesial tesnya untuk menentukan itu. Nah, ini ada herbal. Nah, tadi kan penjelasan ya. Kalau saya tuh biasanya penjelasan dulu, terus apa sarannya ya. Nah, baru ke intervensinya. Intervensi itu apa yang kita lakukan untuk menterapi dia. Nah, ini ada herbal yang sudah BPOM yang di tempat saya, yang punya saya sendiri, itu ada herbal namanya Liftриtis. Nah, Liftриtis ini ingredientnya ada eh, apa nih? Ada kelor, ya, ada kunyit, ya, ada sigis ini apa? Kok saya lupa ya. Ada kelor, ada eh, kunyit, ya, ada adas, ya, ada adas, terus ada daun salam, ya, daun salam lupa saya. Nah, itu dijadikan satu, ya, ini dosisnya, ya. Nah, terus kita jadikan ekstrak, ya. Nah ini ada sidaguri ya, sidaguri, satu lagi sidaguri, ya. Ini ada jurnalnya, ya. Sidaguri ini ternyata memang untuk anti-inflammatory, untuk anti-inflamasi, ya. Aktivitasnya untuk anti-inflamasi, di mana dia bisa menghambat COX-2, ya. COX-2 itu jalur pada inflamasi, ya. Siklo oksidasi 2. Nah, itu untuk jalur inflamasi sehingga dihambatnya tidak terjadilah prostaglandin atau mediator inflamasi, ya. Ada lagi moringa kelor ya. Kelor ini dia juga sebagai reduce pain ya. Flavonoidnya itu ya terkandung pada tanaman si kelor itu terkandung flavonoid. Nah, flavonoid ini bisa meredus mengurangi nyeri ya pada joint ya, pada sendi ya. Terus ada lagi kunyit, turmeric ya. Turmeric ini dia juga sebagai antioksidan, antiinflamatori ya, antioksidan, antiinflamasi dan antibakterial. Nah, ini ditunjukkan pada apa nih? Similar analgesik ya. Nah, ini turmeric juga similar analgesik. Jadi untuk menghilangkan nyeri ya pada dysmenorrhea. Makanya kunyit asam itu kan bisa kita gunakan untuk mengurangi nyeri pada haid ya. Ternyata juga bisa mengurangi nyeri eh, dan antiinflamatori, antioksidan dan antibakteri ya. Ini turmeric ya. Nah, terus ada lagi ADAS ya. ADAS ini dia sebagai apa nih? Sebagai antiinflamatori juga ya, non steroid ya. Nah, di sini ada penelitiannya dari edema ya, menginhibisi pada edema, jadi ada bengkak pada ini tikus ya kayaknya. Ya, animal ya, pada animal ya.
Karena di uji itu kan bisa kita praklinik sama klinik ya, bisa kita uji ke tikus, bisa uji ke manusia, tapi biasanya uji itu ke tikus dulu atau sel lain dulu baru ke manusia ya. Nah, ini ternyata bisa mengurangi edema bengkak ya pada tikus mais ya gitu. Terus di sini ada apa lagi, antiinflamatory. Nah, terus ada lagi satu lagi ini apa nih? Tadi daun salam ya, satu lagi ini sebagai antiinflamatori juga ya. Ini sudah jelas ya, 125 miligram per kilogram berat badan optimal ya, bagus ini untuk volume operate pau edema. Berarti untuk mengobati edema juga ya, mengurangi bengkak ya. Itu. Nah, ini tadi kasusnya Nyonya Azeb ya, perempuan lahir Bukit Tinggi, bla 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 bla, ya. Terus kita medical diagnosanya nggak ada karena dia tidak berobat, dia hobinya cooking dan traveling, ya, hobinya masak dan jalan-jalan, housewife, ya, ibu rumah tangga. Waktu cek datang itu tanggal 30 Maret 2024, medikamenton saya tidak makan obat, ya. Terus historinya, ya, dia nyeri pada kedua lututnya, ya, keluhan utamanya. Keluhan tambahannya tidak ada ya, karena dia cuma merasakan nyeri pada lutut ya. Nyeri pada lutut ini saat aktivitas ya. Pain both knee when performing prior activities ya, untuk saat aktivitas. Terus dia apa, lama berdiri ya, lama berdiri seperti memasak, berjalan. Nah, itu atau dia jongkok ya, jongkok berdiri, terus dia turun naik tangga ya. Nah, saat istirahat dia berkurang, nyerinya berkurang. Ya, saat istirahat nyerinya berkurang. Terus ini sudah dia rasakan sejak berat badannya meningkat 5 tahun lalu. Ya, pada saat dingin dia rasakan lebih nyeri. Ya, dia tidak pernah ke dokter ataupun ke fisioterapi ya untuk treatment ya, kakinya ya. Terus pas medical record ya tidak ada ya. Untuk inspeksinya ya bagus ya, misalnya kompos mentis dia bisa diterapi, diajak ngomong segala macam. Blood pressure-nya memang agak tinggi dikit ya karena udah usia, 140 per 90 miligram ya. Terus pulse rate-nya normal, respirasinya normal, kooperatif ya. Bodinya ya, bodinya weightnya, berat badannya ya, berat badannya lumayan 60 kilo dan sedangkan tingginya 130. Nah, ini kelebihan berat badan, massa indeksnya 35,5 ya, termasuk obes kelas 2 ya, obesitas kelas 2 ya, memang gemuk ya. Nah, inspeksi awal kita lakukan ya, tidak ada edema ya, kondisinya bagus, tidak ada edema. Pasien dapat berjalan dan berdiri dengan baik ya, tetapi dia merasakan nyeri pada lututnya ya. Saya tanya skala nyerinya berapa, 6 sampai 10 itu berapa? Dia rasakan 6 ya. Nah, terus apa, berdiri 1 jam ya baru dia rasakan. Terus kalau dia duduk, berdiri, terus dia naik turun tangga, nah itu dia rasakan 7 skala nyerinya ya. Nah, terus untuk limitasi fleksi ekstensinya, untuk dia nekuk sama dia meluruskan, itu ada nyeri, ya ada positif nyeri ya. Pas saat kita tekuk luruskan dia nyeri, terus kita eksternal dan internal rotasi kita puter ya, kanan kiri, tidak ada masalah ya. Terus pada sisi medial, lateral ya, pada genu ya 6 sampai 10, fasenya 6 ya, nyerinya 6 ya. Nah, ini ada quick testnya, kita menggunakan extension flexion itu positif dia sakit, terus ada fast ya, dia merasakan 6 sakitnya, terus saat dia fleksi ekstensi juga 6 sakitnya. Nah, ini pas saat kita cek range of motionnya itu eh, 50 ini 0,05 ini terbalik ini ya. Nah, terus ini flex dextra pada kanan ya. Ini adalah pas saat dia fleksi, ini saat dia datar, ini pas saat dia ekstensi. Ya, oh 5 derajat. Makanya kok 50 ya. Ya, 5 derajat pas saat ekstensi. Jadi dia tidak bisa lurus banget lurus ya, mestinya 0 derajat. Nah, ini ada 5 derajat.
pas saat ekstensi juga 5 derajat, pas saat fleksi itu menekuk dia 120. Yang pada sinistranya dia nekuk lebih dikit, ya berarti kirinya lebih sedikit nekuknya. Terus ekstensinya 10 5, ya berarti kirinya lebih bermasalah dibandingkan kanan ya. Terus ini ada kita pemeriksaan tadi, terus ada pemeriksaan fleksi ekstensi raw motion, ada pemeriksaan kekuatan otot. Ya kekuatan otot karena ditekuk, ditekan tadi dia kekuatan ototnya 4 ya, 4 mestinya 5 normal ya. Nah, ada special test tadi yang positif tadi McMurray, apple grading test ya itu juga dia berdiri satu kaki, terus kita miring kanan kiri terasa, Tesale test juga ya, cedera bakduk juga. Nah, ini positif ini memang untuk special test pada lutut ya. Jadi ada Boltzmann test juga dia positif ya, cedera bakduk test juga positif ya. Nah, ini kita ya pastikan untuk problem mereka strukturnya memang dia merasakan apa nyeri ya, terus ada limitasi ya. Nah, pada saat dia duduk berdiri, pada saat dia jalan ya, terus dia berdiri lama ya, terus dia saat naik turun tangga ya. Partisipannya ya dia aktivitasnya sering masak ya, sering naik turun tangga ya, traveling, terus kooperatif ya untuk dia exercise yang diberikan ya, ini nggak perlulah ya diagnosa. Diagnosa ya otomatis dia pengen supaya aktivitas sehari-harinya bisa aktif kembali, tidak nyeri ya. Nah, dia merasakan, nah ini diagnosanya pasien mengalami kesulitan saat aktivitas sehari-hari untuk jalan, squatting, untuk naik turun tangga, untuk sholat ya dari duduk berdiri ya, itu merasakan pada kedua lututnya nyeri. Apalagi saat musim dingin. Nah, terjadilah limitasi pada eh, terbatasnya pada saat dia tekuk sama luruskan ya. Terus ini suspeknya udah jelas ya, ini suspek karena kita tidak melalui ronsen ya, jadi kita bilang lebih suspek pada osteoartritis genu bilateral ya, bilateral itu dua ya. Nah, treatment yang kita pertamakan ya pasti ngilangin nyeri, terus lututnya supaya dia bisa nekuk bebas ya, karena lurus sama nekuk ya. Terus kita punya long term ya, short termnya tadi yang ngilangin nyeri, long termnya supaya dia bisa aktivitas sehari-hari lagi. Nah, ini ada intervensinya tadi, herbal dan terapi latihan ya. Nah, ini ada terapi latihan yang kita lakukan adalah heel slide, front hang, quad set, ham set, ankle pumping, abduktor dan aduktor. Jadi ini untuk penguatan otot, terus untuk gastroc, untuk hamstring, quadricep, ya untuk ankle-nya, untuk otot abduktor ya, sisi medial dan sisi lateralnya. Nah, ini latihan yang dilakukan, yang kita ajarkan ya. Ini ada repetisinya, ada intensitasnya ya, VTT ya, ada frekuensi, intensitas, time type ya. Nah, edukasinya ya kita suruh menurunkan berat badan, ya exercise seperti tadi. Kalau misalnya ada bengkak, suruh kompres ya 3 kali per day 15 sampai 20 menit. Nggak boleh lama-lama kompres es itu ya, karena nanti beku darahnya ya. 15 sampai 20 menit cukup ya. Nah, ini evaluasi dari tanggal ya datang tadi tanggal berapa saya lupa. Ini evaluasi yang pertama, ya, kita ajarkan terapi dan kita kasih herbal 3 kali 1 kapsul ya. Terus, nah ini ada day pertama ya, ini saya ukur ya. Terus day ketiga ya, kita ukur. Terus day kelima ya. Terus day ketujuh ya. Ini setelah selesai, berarti ada 4 kali terapi ya. Nah ini eh, ga, apa? Ini tanamannya ya seperti ini dikeringkan melalui udara ya. Harus kurang dari 5% supaya tidak jamuran ya. Ini karena untuk champion jadi diinformasikan cara pembuatannya ya. Nah, terus kita ekstrak ya, kita blender dulu ya. Sudah kita blender, kita maserasi ya menggunakan kertas Whatman kertas saring ya. Terjadilah ekstrak cair, terus kita evaporator untuk menjadikan ekstrak kental ya. Tapi ini pabrik sebenarnya yang ngerjakan, cuman
Ini caranya ya, cara kerja kita membuat ekstrak ya, karena saya juga belajar ya. Nah ini ada video, cuma nggak tahu bisa di ini. Oh bisa, nggak bisa nih. Nggak bisa, nggak bisa di play. Ini mestinya harusnya bisa, nggak bisa ya. Nah, conclusionnya, kesimpulannya, ya ternyata herbal arthritis tadi dengan exercise itu bisa mengurangi keluhan pada lutut tadi, ya. Karena fase-nya berkurang dari 6 menjadi 0, ya tidak sakit lagi, dia tidak nyeri lagi. Pada saat terakhir evaluasi, tadi saat terakhir evaluasi, mana? Oh, nggak dijelasin di sini, padahal saya sudah kasih. 170 F. Oh ya, ini 130, 125, MMT-nya udah 5, eh, pasnya mana ya? Oh ya, pasnya nggak ditulisnya ya. Ya, ini karena mahasiswa juga yang ikut tanding, jadi kemarin saya kasihkan, kayak bikin mereka yang iniin, yang bikin PPT-nya bagus itu. Oke, thank you saja. Makasih. Nah, Jadi iya, Ikhwan Akhwat, apa yang barusan kita dengar itu pasti karena umur kita bisa jadi di atas berapa, 60 tadi ya, yang kena OA, betul. osteoartritis, bukan anak muda. Tapi ini ada satu pertanyaan sederhana banget. Ya, Mbak Nuning, Mas Alfian, saya ya. itu kalau duduk di antara dua sujud pas sholat itu nggak bisa. Jadi jengkeng. Jengkeng tuh maksudnya Paham, eh, paham. pahanya Umur ti- berapa? tidak disebutkan di Ya, sini. ya. Itu kira-kira kenapa ya? Atau setidaknya apa yang harus saya lakukan? Jadi kalau sholat bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, tapi di antara dua sujud nggak bisa duduk. Oke. Iya, karena itu kemungkinan memang OA ya, karena pas saat dia neku, dia ngelurusin itu pas nekuknya dia nggak full. Karena apa? Mhm. Pasti di sini sudah ada kapur atau celah sendainya yang nyempit, jadi ketahan kan kayak pintu nih, pintu kan punya engsel. Engselnya kalau rapet itu kan susah dia buka tutup, tapi kalau engselnya Iya. jauh, bengkak dia bisa buka tutup. Nah, seperti itulah terjadinya. Kalau menurut saya itu OA ya, tapi kalau mau pemeriksaan penunjang ya kita ronsen ya. Nah, kalau mau caranya stretching seperti tadi diajarkan, ada quadricep, heel slide ya, terus ada quadriceps. Nah, itu bisa dilihat di YouTube saya. Di YouTube saya itu ada ya terapi latihan untuk OA, untuk pasien OA. YouTube-nya dong biar nanti yang denger mau nyoba YouTube-nya tinggal RM Alfian aja, nama saya RM Alfian. udah langsung keluar ya. Nah, RM Oke. Alfian MSc nanti keluar. Ya, nah di situ ada untuk latihan terapinya. Cuma saya lupa YouTube ke berapa ya, karena sudah Tinggal banyak. dicek. Iya, setiap saya siaran on air saya masukin, terus ada acara apa saya masukin jadi banyak. Nah, kalau herbalnya tadi kita gunakan litritis tadi ya, kalau mau di klinik ada ya itu. Kalau mau Oke. bikin juga bisa dengan daun salam tadi, dengan kelor ya tadi saya sebutkan sudah ya, Mm-mm. salam, kelor, adas, kunyit, satu lagi apa tadi? Adas, kelor, kunyit, daun salam, sidaguri ya satu lagi sidaguri. Oke. Semuanya direbus. Direbus, direbus ya terus minum airnya ya. Tapi tadi kan dosis ekstrak ya kalau rebusan ya 1 liter jadi 600 mili biasanya. Minum 3 kali 1, 3 kali 200 Iya. mili ya itu. Jadi dari 1 liter rebus sampai tinggal 600. 600 mili api kecil jadi Mhm. minum 3 kali 200. Gitu. Iya. Iya. Gampang banget sebetulnya ya, Ikhwan Ahwat. Ada kan daun salam gampang. Nah, Kelor ini mudah. gampang, kelor gampang, Adas adas gampang. mudah. Kunyit Nah, gampang. Nah, si nah, daguri ini beli di mana? sidaguri kalau Kayaknya toko-toko jamu sih ada ya. oh tapi Cuma nggak di sidaguri agak susah ya karena tanaman. Tapi kalau orang-orang kampung pada tahu kok sidaguri. yang tinggal di kota bingung. Kita orang kampung dulu. Oke. Ada kok, ada kalau menurut saya ada di toko-toko jamu ya. Mhm. Serius. Atau Ini online sekarang gampang. ya tinggal klik tunggu Klik bayar di sidaguri. tempat. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari tidak ada namanya juga. Tes Mhm. patelar yang disebut tadi itu Rata-rata tes. dilakukannya di mana dan berapa biayanya? Oh, Iya. kalau tes itu kita bisa lakukan sendiri ya.
Itu kan tes pemeriksaan. Kalau mau pemeriksaan lebih lebih detail ya ronsen ya. Tapi itu bisa Mhm, kita lakukan. Jadi kita tarik ya. Jadi ini tangan kita narik dari paha atas ke lutut. Terus yang mhm. satu lagi dari bawah arah betis kita tuh ke atas ke lutut. Nah terus kita tekan. Dia ada ada apa? Ada apa? Shock breakernya nggak? Apa? Shock breaker. Ada pernya nggak? Gitu ya. Ada ngeper nggak? Ya kalau ngeper kan bagus dia. Tapi kalau dia nggak ngeper berarti ada pembengkakan ya. Itu. Nah, itu Kan cuma ada RM Alfian MSI YouTube. mm-mm. Dibikin dong di situ. Jadi kita belajarnya dari YouTube-nya Pak Oh Alfian. ya boleh 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 nanti kita bikin ya Mhm. dia cara-cara pemeriksaan ya cuman waktunya kadang-kadang Kan sepotong-sepotong aja. ya ya siap siap Oke. siap Insya Allah tapi jangan sekarang ya Enggak sekarang. pokoknya Kasihan. bertahap ya Pokoknya kalau YouTube-nya kita sudah punya channelnya dan Pak Alfian bikin stretching-stretching ringan untuk membuat persendian kita nyaman, tinggal disimak, diikutin, betul kan? Nah, bisa Oke. bisa bisa Insya Allah bisa Karena hari ini kebetulan bahasannya tentang exercise dan nah juga exercise sama herbal. terapi latihan ya Tapi artinya exercise-nya sekarang ini belum contoh, baru narasi. tapi di YouTube ada nanti saya kirim ke Bu Nuning deh di Oke, gampang. udah ada itu exercise-nya. Mhm. Terus ini ada yang tanya, tadi alamatnya di Ruyung berapa saya lupa. Oke, saya a ulang dua ya. puluh Ruyung Blok A, nomornya 20. A20 nomor 7. Oh ya, A20 nomor 7. RT-nya 4, RW-nya 4, adanya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Atau Oke. searching aja Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa. Di YouTube tuh pasti keluar. Mhm. Rumah Iya. Sehat Indonesia Alfian Pondok Kelapa. Pasti keluar itu. Iya, kalau anak milenial gampang ya. Tapi Iya, kalau iya, iya, ya. yang Cari tahu. 60 ke atas nggak pernah buka-buka gitu. Minta tolong. Iya betul. Ini dari Pak Pur, nomor telepon yang bisa dihubungi tadi boleh nggak diulang? Oh, boleh banget. Nanti di penghujung boleh kita ulang ya. Oke, ada yang mau ditambahkan untuk materi tentang herbal dan exercise kali ini, Pak Alfian? Silakan. Ya, jadi lutut itu kan ya namanya pondasi ya, pondasi Mhm. kayak kita bikin rumah ya, pondasinya kan harus kuat ya. Nah, pondasinya sudah kuat, tapi bebannya lebih berat ya. Kayak gitu ya kan kaki kita tuh pondasi ya. Nah, kalau kita pondasi kuat tapi bebannya lebih berat, dia kan akan menekan ke bawah ya Mhm. otomatis ya. Atau dia ngangkat berat ya atau dia sering apa berat badan ya. Kalau ada penyakit lain rheumatoid arthritis itu berbeda lagi ceritanya ya. Nah, biasanya dia degeneratif atau umur ya umur. Nah, makanya ada orang nanya Pak Alvin, nah kalau gitu gimana saya ya? Berat badan dijaga ya. Kalau orang berat badan dijaga biasanya OA-nya aman ya. Biasanya aman ya karena dia tidak terjadi pergesekan ya. Tapi kalau dia berat badan terus dia sering menggunakan lututnya untuk beban berat ya dia akan menekan celah sendinya menyempit ya kecuali dia sering exercise dulu latihan ya Mhm. menguatkan otot-otot sampingnya otot quadriceps hamstring ya eh, otot apa torakantornya ya aduktor ya abduktor ya nah itu biasanya dia akan lebih kuat makanya kan orang yang fitness yang suka apa apa tuh untuk latihan core ya Beban. ya latihan beban itu kan dia numpunya di lutut kan pasti kan. Nah Mhm. dia kuat karena dia sudah latihan kaki ya latihan leg ya. Jadi otot-otot dia tuh sudah menunjang semua. Nah kita nih kadang-kadang olahraga jarang, bergerak jarang, exercise jarang. Nah itu ngangkat tiba-tiba berat ya ngangkat tiba-tiba berat. Kalau nggak lututnya kena, pinggangnya kena biasanya begitu. Barusan tadi pasien tadi pinggang ya. Jadi gitu. Pasti kalau nggak pinggang ya lututnya kena ya. Nah makanya olahraga tuh ya harus kita lakukan ya paling nggak jalan ya jalan atau kita berenang ya berenang tuh lebih aman kalau saya seminggu 3 kali itu berenang nah cuman pas kemarin dingin banget ya aduh menggigil nah, malas jadi nah atau jalan ya olahraga yang paling aman tuh jalan ya itu
Atau Iya. sepeda statis masih boleh lah ya. Kalau sepeda benar tuh kadang-kadang ada gejengklang. Nah Mhm. itu kadang-kadang pinggangnya kena ya itu. Nah, setelah kita antisipasi dengan itu ya kita boleh menggunakan herbal tadi ya seperti daun salam, kelor, sidaguri, kunyit, terus kadas ya. Nah, itu bisa kita rebus untuk minuman atau sudah setelah kita rebus yang si tanamannya tadi kita blender ya untuk kita parem di lututnya. Nggak apa-apa ya. Itu. Nah, jadi untuk pareman juga bisa ya untuk anti inflamasi. Jadi itu sangat bermanfaat. Jadi dari herbal untuk kita minum bermanfaat, terus kita terapi latihan. Setelah herbal itu jadi kita saring, nah daunnya itu kita paremin ke lutut kita tadi, ya. Itu. Jadi manfaatnya bisa jadi dua, ya. Nah, terus setelah itu ya kita exercise ya exercise Mhm. tadi ya dengan kita pound hand dengan hillside ya dengan quadricep set ya dengan apalagi tadi ya aduktor abduktor ya jadi kita menguatkan otot samping otot kanan otot kiri atas bawah ya ada hamstring ada quadricep set nah itu untuk latihan otot-otot yang menunjang pada lutut makanya tadi kita menginformasikan anatomi lutut ya karena di anatomi lutut itu yang ketahuan ya, yang Mhm. mana ototnya, yang mana tulangnya, ya, yang mana ligamennya. Nah, kadang kalau ada orang ligamennya robek ya nggak bisa kita lakukan untuk kita traksi ya, nggak boleh orang lagi robek Iya. di-adjust ya, nah itu jadi masalah. Makanya kita perlu tahu anatomi fisiologi itu ya, tahu anatomi, kita belajar, kita sekolah itu pentingnya ya itu. Oke, Oke, tapi ya, ini kebetulan masih ada pertanyaan yang muncul nih. oke. Kalau umur saya 63, Hmm. tinggi 155, Hmm. bagaimana berat normalnya orang udah lanjut usia ya? Ngitungnya gimana? Kalau Oke. perempuan kurangin aja 100 ya. Kurang Eh, dari 100 tuh. iya kurang dari 100 jadi kurang 10% biasanya. Cuman 100 sudah cukup lah. Jadi kalau 150 50 paling nggak Hmm, 50 paling ya. banyak 55. Kalau paling banyak 50. Kalau paling kecilnya dikurang 10% lagi 45. Jadi 45 50. Nah, 45 sampai itu 50. untuk Ahwat atau Ikhwan sama aja? Kalau laki-laki ya jangan. Kalau laki-laki kurang 100 saja. Oke, Hmm. jadi sahabat-sahabat dimanapun Radio Silaturahim bisa didengar, berapa tinggi kita, kurangi saja 100, itulah batas berat badan ideal ya. Ya. Usia di atas 60 apalagi nggak boleh gemuk-gemuk karena jarang Ya, bergerak. kalau mau BMI itu susah ngitungnya, maksudnya kita harus tahu tabelnya juga, ya Iya, lebih iya, susah. oke. Malah lebih gampang itu kalau menurut saya. Ini ada pertanyaan, Pak Alfian, kalau naik turun tangga yang aman itu gimana ya? Soalnya anak-anak ngomel terus, padahal kan naik turun tangga bagus. Iya, iya, benar. Jadi sebenarnya turunnya itu yang paling penting ya, karena turun itu yang menumpuk. Kalau naik itu masih aman, Mhm. turunnya yang hati-hati, ya. Ngerem perut ya. Ngerem semua, mau 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 apa? Mau ke depan semua kan? Nah itu yang paling hati-hati. Ya, jadi kalau Mhm. turun itu kalau bisa kita pegangan lebih bagus ya, gitu. Oke, ada lagi nggak? Coba sebentar. Banyak jempol aja nih, tidak ada yang bertanya lagi karena bisa jadi apa yang disampaikan sudah clear banget. Udah clear. Minum Nah, rebusan, terus kalau airnya salam. udah diminum sehari 3 kali ya. Ya, sehari tiga Terus, kali 200 mili. terus bekas rebusannya di blender. Habis itu Diparamin. diapain? Jangan Diparamin. diminum, dioleskan ke bagian yang sakit gitu Sakit. ya, Lututnya, benar. di Jadi kayak lututnya. kita maskerin ya. Mhm. Terus kalau ada Dimaskerin. yang tanya lupa ramuannya apa aja, gampang kok. Tadi kan ya ada apa namanya, Daun daun salam, salam, ada daun kelor, ada kunyit, adas. Terus nah adas, ini sidaguri. sidagurih yang harus susah nyarinya boleh pesen. Nah, dibuka di Google banyak itu sidaguri. Andai kata tanpa sidagurih efeknya kurang. Cukup, ya cuman berkurang karena kan kombinasi lebih bagus ya. Jadi Oke. nggak cukup sih kalau nggak parah-parah banget ya.
Mhm. Jadi untuk yang tadi mau nyatet nomor telepon tapi belum sempat, udah siap alat tulisnya belum? Oke. 0813 8326 2040. Sekali lagi, 0813 832 62040. Ya. Terus kalau untuk Rumah Sehat Indonesia, klik aja deh di internet tuh pasti muncul Ya, alamatnya. Pondok Kelapa ya, yang penting Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa. Karena Pondok Kelapa. rumah sehat tuh banyak banget sekarang ya. Mhm. Jadi yang Nah, di Pondok Kelapa. nah, Oke. Terus tadi kan kita mengakomodir, iya yang pegang HP, medsos. Kalau enggak, kita kan udah lanjut usia nih. Oke. Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7. RT-nya 4, RW-nya 4, ambil yang Pondok Kelapa, jangan yang pondok lain ya. Itu di Jakarta Timur. Oke, Pak Alfian, boleh dengan closing statement untuk baik, mengakhiri kebersamaan ini? baik. Jadi ya itu. Jadi kita memang harus kalau kita memang ada OA turunkan berat badan ya karena berat badan itu menumpuk atau kita kurangin untuk naik turun tangga ya karena pas turunnya itu lumayan ya menekan. Terus kalau kita banyak menggunakan lutut, maksudnya kita ngangkat-ngangkat berat, ya kurangin beratnya, ya. Nah, atau kita exercise, ya latihan menguatkan otot-otot di sekitar lutut itu. Misalnya kita dengan sepeda statis, ya, dengan kita quadriceps set, ya, dengan front hang, dengan uh, apalagi tadi aduktor, abduktor, ya, hamstring, ya. Nah, itu menguatkan otot-otot sekitar lutut, ya. Nah, selain itu apa? Kita bisa gunakan herbal tadi ya, seperti yang tadi sidaguri ya, daun salam, daun kelor ya, kunyit sama adas. Kita rebus dengan air 1 liter menjadi 600 ml, apinya kecil, minum 3 kali 200 ml ya. Ampasnya kita saring, kita blender, kita paremin di lutut kita yang sakit tadi. Nah, itu lebih efektif ya biasanya. Nah, tapi kalau saya sudah menggunakan herbal ekstrak ya, herbal ekstrak yang sudah BV POM ya itu. Terima kasih itu saja mungkin Bu Noning. Baik, terima kasih Pak Alfian untuk Sama-sama. kehadirannya pada Sabtu ini, mempersuasi kita semua untuk please deh, jangan membebani lutut terlalu berat. Kasihan dikit deh sama lutut ya, karena dia Biasa beban menempuh hidup ya. Ini beban hidup ya. beban badan semua yang nanggung lutut kan ya. Oke Pak Alfian, terima kasih sekali. Insya Allah Sama-sama. jumpa kembali di lain waktu. Sama-sama Bu Noning. Ikhwan akhwat, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.